sebab Kau Allahku. Haleluya, glory. Terima kasih Bapa, Engkau baik, glory. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapa, kami syukur kami akan belajar pada kebenaran firman-Mu. Semikian kami belakang salib-Mu, Tuhan Yesus berbicara pada kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Apakah ada sukacita? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita ambil dalam Yakobus pasal 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di abang pintu. Amin, silakan duduk. Pada pagi hari ini kita belajar tentang jangan bersungut-sungut. Kebiasaan bersungut-sungut itu seringkali membuat kita menjadi mudah marah, emosi. Kita juga mudah menyerah, cenderung tidak percaya diri. Hal itulah yang terjadi di saat-saat terakhir ini. Tanpa kita sadari, kalau disuruh ini kita marah, emosi. Kadang kita salah paham dengan teman, kita bisa berantem seperti itu. Nah, bersungut-sungut sesungguhnya tidak jauh berbeda dari upaya penolakan kita terhadap sesuatu hal. Apalagi bagi kita mungkin tidak masuk akal, tapi tetap juga diperintahkan. Kalau disuruh seperti ini, lakukan kerja ini gitu, Pak. Jadi sebenarnya mau bagaimana ya, akhirnya mau tak mau lah kita harus lakukan sekalipun kita bersungut-sungut. Kebiasaan bersungut-sungut seringkali muncul pada orang-orang yang tidak bisa menguasai diri. Orang yang bersungut-sungut itu yang tidak sabar dan mudah marah. Contohnya saat kita antri panjang ya, biasa kami ngambil bansos itu. Kalau saya sih jujur ya, sebelum ngambil bansos itu jam 3 udah pergi duluan dah, kasih kantong plastik supaya tidak antri seperti itu. Kalau mereka yang antri kayak gitu kadang mereka berkelahi gitu, Bang. Jadi kalau antri seperti itu banyak orang bersungut, bahkan banyak yang kelahi seperti itu. Itu ceritanya yang kami alami ya pada saat ngambil bansos. Nah, hal itu juga kita tidak sabar menunggu giliran kita. Ada yang alasan mereka bawa anaknya giliran, kata-katanya adanya sakit, atau lah 1001 alasan karena mereka tidak mau antri begitu. Tapi itulah kenyataan kita di Indonesia, harus antri. Mendapatkan sesuatu barang, sembako juga harus antri. Seperti itu. Kita buka dalam Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15 dikatakan, lakukan segala sesuatu yang tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu pun bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Kata sungut-sungut, kita akan segera ingat bangsa Israel yang terkenal sifat ini. Cerita tentang umat Israel yang mereka bersungut-sungut saat dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Keluaran. Padahal Israel mereka berjalan dalam lindungan Tuhan secara langsung, mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyertai mereka secara nyata. Namun tetap saja ketika situasi menjadi sulit, mereka pun dengan mudah mengeluh. Jadi saat itu umat Israel itu keluar daripada Mesir, dari perbudakan itu sudah 400 tahun. Jadi dibawa Tuhan keluar mereka dan dipimpin oleh Musa. Jadi saat mereka melewati Laut Tebirau itu dikatakan bahwa saat mereka itu sebenarnya ketakutan, tapi Tuhan katakan apa yang ada pada kamu sama, maka dia pukul itu laut itu, maka itu terbelah lewat mereka. Saat mereka lewat begitu, tentara Israel dan raja itu Firaun itu mereka akhirnya dihadap. Waktu mereka lewat,
dan malaikat Tuhan berjalan di atas mereka gitu. Saat malam itu ada tiang api, saat siang itu ada tiang awan supaya nggak terlalu panas. Jadi mereka setelah melihat lewat laut Tiberau itu, mereka lagi bersungut-sungut lagi. Padahal mereka dah lewat itu, mereka bersuka cita sampai mereka menyanyi dan menari. Jalan lagi, udah jalan lagi, rupanya nggak ada air minum. Akhirnya mereka bilang kepada Musa, nggak adakah tempat itu, tempat kuburan, maka kalian bawa ke sini gitu. Musa akhirnya dia marah, dia pukul batu itu sampai saking gesaknya, marah dia. Nah, dan air itu keluar. Tapi Musa akhirnya dia gimana nggak ya, namanya ada jutaan umat begitu, akhirnya terpancing emosi juga kan. Nah, jadi saat itu Musa nggak bisa dia masuk tanah Kanaan, cuma dikasih lihat dari atas gunung, di sana loh tanah Kanaan. Tanpa sadari kita, kalau kita bersungut-sungut akibatnya tuh ada, karena ngapa udah emosi memuncak Pak, gitu, akhirnya meledak. Nah, disitulah kadang terjadi perkelahian, pembunuhan yang seperti itu. Bersungut-sungut bahkan mencari kambing hitam untuk pelampiasan. Musa pun seringkali terkena getahnya. Salah satunya contoh nyata mengenai sifat jelek bangsa Israel itu bisa kita lihat ketika mereka baru saja mengalami keajaiban Tuhan yang membelah laut Tiberau agar mereka bisa lepas dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Setelah melewati laut Tiberau, mereka pun masuk ke padang gurun dan selama 3 hari tidak mendapat air sama sekali. Saat itu Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat menimba air yang di Mara itu, minum air itu. Karena pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Israel mereka bersungut-sungut karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan ketika mendapat masalah dalam hidup, ketika merasa mendapat perlakuan tidak baik juga, ketika kita ditempa beban berat. Nah, disitulah saat lempar air itu, ada kayu dilempar dan air itu menjadi manis. Mungkin banyak hal yang kita alami, kepahitan, kesusahan dan sebagainya. Kita hanya mencari Tuhan, kita hanya bersyukur pasti Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Kebiasaan bersungut-sungut sangat sulit dihilangkan jika itu lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam. Bersabarlah dalam segala hal adalah perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita jangan pernah bersungut-sungut lagi apabila hari ini kita mengalami kesulitan dalam banyak hal. Serahkanlah saja semua kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Kita kadang bersungut-sungut, kapan Tuhan menjawab doa kita? Sifat bersungut-sungut mampu mempersukarkan yang berasal dari Tuhan. Jadi sifat bersungut-sungut mampu juga merampas sukacita kita yang berasal dari Tuhan. Itu adalah sebuah sifat yang sama sekali tidak produktif dan hanya akan menambah masalah bagi diri kita. Karena itu hendaklah kita bisa mencermati apa yang dituliskan oleh Paulus, mengatakan mengenai kesabaran tanpa menjadi kehilangan kepercayaan dalam menanggung beban yang tengah kita alami hari ini. Jadi kadang kita bersungut karena hati kita nggak bisa kendalikan karena dipenuhi oleh rasa sungut-sungut atau keluh kesah kita dan mampu merusak masa depan kita. Ingatlah bahwa menjadi orang percaya bukan berarti aman dan nyaman di setiap saat. Masalah pasti ada dan selalu datang tak terduga. Namun yang membedakan adalah kehadiran Tuhan bersama kita dalam selalu membawa pada pengharapan orang percaya. Kita dituntut untuk terus meningkatkan iman kita agar jangan mudah mengalah dan kita jangan mudah mengeluh atau bersungut-sungut. Sikap selalu bersungut bisa terjadi karena iman percaya kita kepada Allah mulai goyah. Jadi kita tidak percaya kuasa Tuhan, maka kita mudah marah, kita mudah ngobel. Sikap bersungut karena terjadi karena kita lihat bahwa persoalan yang kita hadapi bukan memandang kepada Allah, sebab orang memandang persoalan hidup berarti ia tidak akan mampu melihat kuasa Allah. Sungut-sungut itu kita melihat masalah itu besar.
Dari kita butarnya di situ, tapi kita tidak menyerahkan kepada Tuhan, makanya timbul kita emosi, marah, itu yang terus membuat kita tidak nyaman begitu. Akhirnya sukacita kita hilang. Jadi karena pada akhirnya persoalan itu menjadi lebih besar dan menutupi hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih dan menaruh semua pengharapan itu dalam tangan Tuhan. Maka untuk mengatasi sungguh-sungguh hanya dengan bersukacita. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini kita, kalau kita mikir ya hidup ini ya, kalau mikir untuk besok, lusa, tahun depan, akhirnya kita pusing sendiri. Karena ngapa? Keadaan dunia itu semakin susah, semakin parah, semakin kadang ekonomi akan semakin sulit. Bukannya semakin nyaman dalam kehidupan sekarang. Jadi Tuhan dah katakan bahwa kesusahan sehari ini untuk sehari saja, seperti itu. Jadi jangan kita tumpukan untuk tahun depan, tahun bagaimana nanti anak saya ya. Kalau saya menikah nih gimana ya? Suami saya ini baiknya sama saya. Atau anak saya bagaimana ya? Sekolah enggak ya? Akhirnya kita mutar di pikiran kita. Jadi ajak ngobrol lalu kita sendiri, marah sendiri jadi kan. Padahal itu belum terjadi. Jadi sekarang kita belajarlah. Kita serahkan dengan Tuhan. Mungkin persoalan kita hari ini apa ya? Kita serahkan dengan Tuhan seperti itu. Jangan kita menghayal sudah sekian tahun yang akan datang. Hal itu bisa terjadi begini. Kalau waktu kita zaman yayasan proyek dulu, itu kita harus menghayal. Kalau saya kasih anak sekolah seperti ini, biayanya ini. SPP-nya naik akan segini. Nanti umpamanya kita kasih seperti pendapatan seperti harga sawit pupuk lah. Tahun ini harganya berapa, nanti sekian tahun berapa. Itu apa boleh buat, karena kita harus membuat proposal untuk 5 tahun. Tapi untuk kehidupan kita tidak seperti itu. Karena ngapa? Kalau untuk proposal masih ada orang kasih uang kan. Tapi kalau kita sehari-hari kan tidak mungkin. Jadi kita belajarlah, jangan kita ingat kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kita belajar kisah kehidupan kita hari ini, apa yang kita alami, kita berdoa. Kalau kami sih jujur ya, untuk panen sawit saja kami harus berdoa, cuacanya, yang kerjanya. Kadang-kadang itu waktu harinya ada cancel lagi, ada kadang karena mobil lagi, ada karena nggak sehatan lagi. Itu yang kami lakukan di sini. Apapun yang kami lakukan, kami hanya berdoa. Sedangkan untuk undangan saja kita berdoa si A sampai si D, supaya dia hatinya gelisah, dia boleh datang ke sini seperti itu. Minimalnya berdoa, kami pada berdoa patangan roh kikir itu setiap hari kami lakukan. Nah, jadi kita belajar untuk ini bahwa pertama kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita selalu berpedoman pada firman-Nya akan membawa kita ke dalam fase kita harus bersyukur dan bersuka cita. Dalam Pengkhotbah pasal 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Dan kita harus tetap diam di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita harus mengucap syukur sambil menantikan pertolongan Tuhan datang, maka pengharapan kita tidak akan menjadi sia-sia. Dan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terpenting lagi adalah jangan kita selalu bersungut-sungut kita menghadapi sebuah masalah. Tuhan Yesus berkati.